keyakinan-keyakinan yang seperti ini harus kita luruskan supaya orang tidak mengambil jalan pintas dengan membawa alam-alam gaib ini disalahgunakan dalam kegunaannya. Bahwa alam gaib itu ada, tetapi jangan sampai rezeki diambil dengan cara-cara yang tidak dibenarkan agama. Kasus terahibnya sebagian uang dari meja kasir sering dijumpai. Jika terus berulang dan berulang hingga tak ada kepastian dari mana kesalahannya, maka harus ada kambing hitam. Apa jadinya jika pada akhirnya kesalahan menimpa pada orang yang tidak bersalah? Wajah lelah, mata gundah, dan rasa hati terbelah. Sudah tentu noda hitam akan menimpa si kasir. Dia berada di ujung tanduk. Kemanakah sebetulnya larinya uang-uang tersebut? Mungkinkah hal ini bisa berkaitan dengan hal-hal gaib? Suatu hal yang sebenarnya di luar kewajaran pikiran. Saya itu Pak Jenderal sakit mata suang balen Pak Jenderal. Wah, mboten niku mboten nonton. Ning tirane tiang-tiang sinate teng jenengan niku terus pun sakit Pak. Nah niku ming kabar kaya wara sak tenane mboten saged. Mboten kok Pak. Kok yen badhe pinter semawon kok Pak. Nek wong dene wis budi ngoten Pak, mboten badhe nyipun kok Pak. Oh, menawi ceritane utawi sejarahe Arta Balen mun nggih sithik-sithik ngertos. Ayo keto Pak Nggih. Nggih, nak namung ceritane saged menawikan madosken mboten ndamelaken mboten saged. Betulkah di zaman sekarang ini masih ada bentuk-bentuk pesugihan seperti penggunaan uang balen? Seperti apa sebetulnya modus pencarian dan penggunaan uang tersebut? Baiklah pemirsa, segala itikat yang menyimpang tak akan mungkin tersimpan sepanjang zaman. Tak ada rahasia yang tak mungkin terbongkar kecuali rahasia Tuhan. Ikuti terus tayangannya, detik demi detik, nafas demi nafas. Tak ada yang bisa mengelak dengan kehadiran benda-benda yang memikat mata dan hati untuk dimiliki. Ia adalah simbol kekayaan, kemewahan, dan kejayaan duniawi. Apa jadinya jika orang-orang tak mampu mengendalikan diri? Ia silau dan ingin hidup dalam gemerlapan cahaya semu. Tak tahan lagi ia hidup dengan kesederhanaan kewajaran. Inilah godaan. Inilah bagian dari mereka yang silau dengan cahaya dunia. Ia hidup dan memuja benda-benda. Sak tenanipun wonten menika Arta Balen menika wonten estu. Niku biasanipun kan menika wonten tembungipun diparingi susuh ta omah. Dados mangke arta menika kangge tumbas saged wangsul malih sedinten menika wonten batesipun napa kaping 3 napa kaping 7 mangke kantun miturut kekuatanipun arta menika.
Jika tak mungkin mendapatkan semuanya dengan kewajaran, maka segala jalan kan ditempuh termasuk jalan menyimpang. Pemirsa, tidak semua orang mampu mendeteksi keberadaan uang balen. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Marilah kita lacak bersama keberadaan uang tersebut agar jangan sampai kita terlena dan tertipu. Monggo. Monggo, Mbak. Mboten. Mboten panjenengan kok namung piyambak mawon. Ngaturi sugeng piyambakipun. Nah, kersanipun napa kok tindak mriki ginis-ginis wonten napa kala mben pun sak entar mboten tindak mriki. Ngaten Pak, kula datang Lah ingkang rumiyin rak tesih saged nggih blonjo to menika. Mungkin rak sampun kula damelaken. Injih, wong kabetan kula akeh to Pak. Janipun menika ingkang sampun kula damelaken punika janipun angger santer anggenipun belanjaaken menika mangke pun saged kacekapan betahipun. Nanging kula tasih butuh duit balen niku Pak. Nah niku rak ngoten janipun nggih. Niku mangke nak kalih utawi sampun wonten damel malih menika mangke risikonipun ageng awit menika menawi rumiyin sampun pun damelaken eketan menika tak panjenengan pun atusan menika mangke nggih risikonipun nggih tambah ageng menawi kalih menika kan mangke gampil ketawis. Mboten napa-napa Pak, kula sakit tanggung jawab menika. Lah menika rak ngoten, nak panjenengan nggih leres kersa tanggung jawab. Ning mangke nggih napa mboten ngrepotke kula nak wonten napa-napa. Ora nggih. Kula lajeng lepas utawa mboten tanggung jawab kan nggih mboten kepenak. Kula mau sing tanggung jawab mboten napa-napa Pak. Bapak namung buat kula duit balen namung mawon. Kula sing tanggung jawab. Nggih, namine ngoten. Benjing ing dinten Rebo Legi tanggal 11 panjenengan mang tindak mriki mbeta syarat-syarat. Napa Pak syaratnya? Syaratipun nggih to mang mbeta ayam sing ireng mulus kalian gedang emas tangkep nggih kangge saji menika mangke kalian mbeta minyak misik. Minyak misik mangke panjenengan tumbas wonten toko minyak ingkang sae. Nami minyak misik. Nuwun pamit kalian Bapak benjang kula dateng mriki balen. Nuwun nggih Pak. Nggih, monggo mbenakun kula nderekaken sugeng nggih ngatos-atos wonten mriki. Nggih. Nuwun Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ada tempat-tempat khusus yang diyakini para kunci atau dukun untuk menyelenggarakan ritual uang balen. Tempat-tempat angker, beraroma dupa, sering untuk persembahan bunga,
diyakini dihuni makhluk-makhluk gaib yang bisa merasuk ke dalam lembaran uang. Dialah yang nanti akan terus mengembalikan uang yang telah dibelanjakan kepada yang memiliki. Bagi mereka yang telah gelap mata dan bebal mati, maka segala jalan dianggapnya halal. Tak risau dengan angin yang menyusup tulang dan malam penuh godaan. Ia berjalan meneguhkan hati yang telah berbulu nafsu. Hujan tak menjadi rintangan, dingin tak menyurutkan tujuan. Tak setiap keinginan terkabulkan.
Namun jika mendapatkan yang diharapkan, bukan berarti ini karunia dan berkah. Ini adalah sebuah godaan. Maha berat konsekuensi yang akan ditanggungnya nanti. Silau mata, silau hati, gemerlap dunia bisa diarungi. Namun, di balik itu semua mengintip sosok makhluk dengan tonggak keras terhunus. Bisikan-bisikan gaib akan terus menggoda mereka yang menginginkan harta berlebih. Ujung jalan pintas mulai ditapaki. Keindahan semu perlahan-lahan menampakkan diri. Gemerlap malam dan pertokoan semakin menggoda. Di balik cahaya dan keremangan selalu ada keinginan-keinginan tersembunyi. Jika terus diikuti, tak ada yang bisa mencegah keinginan dan nafsu hati. Mereka yang terus memuja benda dan dunia teruslah larut dan larut hingga mencapai titik semu. Di balik murka seseorang selalu ada yang dikorbankan. Adakah Tuhan akan terus mendiamkan hal ini? Adakah Dia yang Maha Tinggi tak memberikan jalan keluar bagi umat yang sadar dan tawakal? Pada saatnya nanti, kebatilan menemukan batasnya. Saat tangan-tangan Tuhan memberikan jalan, maka tak ada yang kekal pada semangat kebendaan. Siapa yang tawakal dan mencari terus kebenaran, maka ia akan menemukan cahaya penerang. Inilah petaka bagi mereka yang sesat. Tertancap paku di atas uang balet adalah petaka bagi yang dimiliki. Uang yang tadinya ia perhamba, kini telah ada pada batasnya. Paku menancap, berarti sebuah tonggak telah menghujam ke poros tubuhnya. Pemilik uang balet tak lagi bisa bergerak. Tak ada derita yang melebihi kesakitan ini. Apalah jadinya jika paku terus menancap dan menancap, hingga si pemilik uang balet tak mengetahui di mana keberadaannya. Kepada siapa ia akan meminta dan memohon ampun. Garis tak bisa ditolak. Ini artinya ajal tak bisa lagi dihindari. Sebuah tragedi yang sangat mengenaskan dari orang-orang yang lupa diri. Banyak orang meraih rezeki dengan jalan pintas, dengan usaha lahir yang minim, dengan usaha batin yang lebih banyak. Usaha batin ini ada dua hal yang berpengaruh, yaitu lamatul malaik dan lamatus syaiton, yaitu dari godaan malaikat dengan cara agama, dan yang kedua adalah godaan setan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan cara pesugihan, dengan cara mencari bantuan-bantuan gaib. Perlu diketahui bahwa Allah mengirimkan rezeki kepada manusia itu dengan jalan yang sudah ditentukan. Setiap usaha-usaha yang tidak ditentukan oleh agama dan melanggar dari syariat, tentu itu akan membawa ketidakberkahan dalam hidup. Mungkin rezeki itu banyak, tetapi tidak memberi berkah dalam hidup. Mudah-mudahan kita bisa menggapai rezeki itu dengan jalan yang dibenarkan agama, tidak mengambil dengan jalan-jalan pintas yang tidak dibenarkan. Selembar uang adalah selembar harapan, namun bukan sekedar selembar persoalan. Apa jadinya jika setiap uang yang dibelanjakan pada akhirnya kembali kepada yang empunya? Setiap tindakan menuntut tanggung jawab. Menjauhi resiko dari kemungkaran,
kiranya lebih berharga dalam kehidupan. Nantikan episode Di Balik Pesugihan minggu depan.